Selamat datang kembali di channel SPMI DKI Jakarta. Teman-teman sekalian, video hari ini akan kita lanjutkan video yang beberapa waktu lalu berkenaan tentang proses bipartit berjuang bagaimana kawan-kawan PKWT bisa mengejar hak-haknya. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas tentang proses mediasi atau satu tingkat di atas bipartit. Dan hari ini agak sedikit spesial karena kita ngambil gambarnya di Citra Motor, di outdoor. Kita ada kopi nih, kopi gelas plastik. Kopi dulu, terima kasih. Nah, teman-teman, di video yang lalu kita sudah bicara tentang bipartit ketika seorang karyawan PKWT diputus hubungan kerjanya dan disinyalir ada pelanggaran, apakah itu masa waktunya yang berkepanjangan atau dari sisi bisnis pekerjaan yang sifatnya tetap itu terlanggar. Setelah melakukan bipartit, kemudian upaya bipartit, apakah ditemui atau tidak ditemui oleh manajemen perusahaan? Kalau tidak ada kesepakatan, kedua belah pihak atau salah satunya bisa melanjutkan perkara ini maju ke tripartit atau mediasi, yaitu melibatkan pihak lain. Dalam hal ini Sudin, suku dinas ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja, tergantung wilayahnya masing-masing ya. Kalau di Jakarta, di setiap kota madya itu ada suku dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan energi. Tergantung nanti wilayah teman-teman. Biasanya dinas ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Nah, apa dokumen-dokumen yang perlu teman-teman lengkapi? Ini kita sedang berasumsi bahwa kawan-kawan ini tidak pakai advokat, tidak menggunakan jasa advokat, atau tidak sebagai anggota serikat pekerja. Artinya kawan-kawan jalan sendiri, mandiri. Nah, dokumen yang teman-teman harus siapkan, pertama, surat permohonan. Nanti akan coba saya lampirkan di bagian akhir video ini. Surat permohonan kepada Kasudinnya, kepala suku dinasnya, UP-nya kepada hubungan industrial atau mediator hubungan industrial. Nah, surat itu perihalnya nanti ditulis permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial. Biasa kepada Kasudin, UP, dengan hormat, bahwa berkenaan dengan masalah yang menimpa saya, bla bla. Nanti kita kasih contoh di akhir. Kemudian apalagi? Dokumen-dokumen atau risalah perundingan waktu di proses bipartit yang tentunya mengalami kegagalan. Apakah bentuk kegagalannya sudah berunding dengan manajemen di proses bipartit itu, kemudian manajemennya tidak ada kesepakatan, atau sudah berupaya 1 sampai 2 kali berkirim surat tapi manajemennya tidak mau bertemu. Nah, ini dianggap kegagalan. Nah, dokumen-dokumen tadi, bentuk tanda terima bipartit maupun tadi bipartit yang gagal, difotokopi lalu dilampirkan ke surat permohonan pencatatan perselisihan itu. Lalu kawan-kawan bisa bawa ke Sudin atau Dinas Tenaga Kerja untuk mohon dicatatkan. Jangan lupa surat aslinya kita masukin, bikin kopian satu untuk sebagai tanda terima kita. Biasanya sih di Sudin atau di Dinas Tenaga Kerja disiapkan tanda terima, tapi nggak apa-apa, teman-teman siapkan juga. Nah, tanda terima itu nanti disimpan seandainya proses ini berlanjut nanti sampai ke pengadilan. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, berapa lama sih proses yang harus teman-teman tempuh atau kawan-kawan tempuh di Sudin ini, proses ini? Kalau merujuk Undang-Undang tadi, 2004, proses itu hanya 1 bulan. Kenapa hanya 1 bulan? Tujuan utamanya adalah negara ingin menjamin bahwa teman-teman yang berselisih itu, karena biasanya
kawan-kawan yang berselisih sudah tidak mendapatkan upah. Jadi negara ingin menjamin bahwa jangan sampai terlalu lama ini pekerja terluntang-lantung tidak mendapatkan kejelasan status hubungan kerjanya dia. Biasanya 1 bulan, ketentuannya 1 bulan, tapi memang kondisi tentunya kalau kita ke Sudin itu biasanya bisa lebih dari 1 bulan. Nah ini kadang kita maklum lah, kadang bahasa yang muncul dari suku dinas itu kekurangan manpower atau dan lain-lain. Tapi memang sangat jarang sampai lebih dari 3 bulan, itu jarang. Umumnya antara 1 sampai 2 bulan sudah bisa selesai. Nah, apa yang perlu teman-teman siapkan setelah, jadi prosesnya setelah surat kawan-kawan masuk, nanti kurang lebih 1 minggu atau bisa lebih sedikit lah, teman-teman yang mencatatkan itu akan mendapatkan informasi dari Sudin bahwa surat sudah terima dan akan dijadwalkan. Biasanya surat akan datang ke saudara, ke kawan-kawan untuk ditentukan kapan waktu bertemunya. Nah, bertemu ini surat itu selain kepada teman-teman juga akan dilayangkan kepada manajemen, pada perusahaan, ditentukanlah waktu. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang perlu kawan-kawan siapkan? Yang terutama tadi adalah kronologi dari permasalahan teman-teman ini. Misalkan riwayat singkat tentang hubungan kerja teman-teman di perusahaan. Misalkan saya yang bertanda-tanda bahwa ini nama bla bla bla, alamat bla bla, menerangkan bahwa 1, saya sudah bekerja di perusahaan A sejak tahun A dengan status hubungan kontrak. Kemudian saya diperpanjang kontrak, lanjut. Pokoknya bikin kronologi apa yang teman-teman alami waktu bekerja di perusahaan tersebut. Nah, proses mediasi ini nanti 1 kali, 2 kali, bahkan bisa sampai 3 kali, pihak Sudin akan mengeluarkan, atau mediator ini akan mengeluarkan anjuran. Nah, anjuran ini memang sifatnya hanya anjuran ya, masing-masing pihak boleh menerima atau menolak. Poinnya adalah ketika kawan-kawan merasa bahwa ini sudah fix setelah dikaji bahwa hubungan kerja teman-teman PKWT kawan-kawan ini terlanggar, permintaan teman-teman kepada mediator itu harus tegas. Misalkan begini, nanti kan disodorkan kepada teman-teman pendapat teman-teman pekerja seperti apa, pendapat pengusaha seperti apa, itu namanya nanti ada notulensi atau risalah perundingan tripartit. Teman-teman harus tegas mulai dari awal bahwa hubungan kerja saya sudah terlanggar oleh perusahaan. Saya meminta kepada perusahaan untuk merubah status hubungan kerja saya dari kontrak menjadi tetap. Usahakan tetap atau tegas di situ. Nah, nanti perusahaan juga pasti punya pendapat, misalkan kita nggak bisa memperpanjang hubungan kerjanya karena situasi bla 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 macam-macam lah. Intinya teman-teman tetap minta itu. Nah, kadang-kadang terjadi kalau perusahaan sudah dipanggil oleh mediator, mungkin saja ini terjadi win-win solution, dalam artian begini. Oke, kita udah nggak bisa pekerjakan kamu di perusahaan ini, tapi perusahaan sih berpikir untuk mengeluarkan hak kamu untuk masa kerja selama kamu bekerja di sana. Nah, ini bergantung pada kawan-kawan, apakah mau menerima atau tidak. Jadi, yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah proses kurang lebih apa yang terjadi di Sudin tenaga kerja. Karena memang hari ini banyak dari pekerja di antara kita, kalau dia belum pernah berserikat atau dia belum pernah terlibat organisasi, cenderung tanda kutip
khawatir, takut untuk berperkara, untuk melakukan upaya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini ada kesadaran dari teman-teman bahwa berperkara itu normal, wajar, karena itu menyangkut hak kawan-kawan. Jadi nggak usah takut, karena seyakinnya kami yang sudah biasa berorganisasi, Sudin cenderung lebih fair, maksudnya berimbang ketika menangani satu perkara. Artinya teman-teman insya Allah akan dilayani di Sudin atau di Dinas Tenaga Kerja. Nah, itu kurang lebih tahapan-tahapan yang mungkin akan teman-teman alami. Artinya begini, kalau proses di bipartit sudah selesai, bagus. Kalaupun harus lanjut, kalau sedapat mungkin, kalau bisa, itu selesai di tripartit atau di mediasi. Apakah dalam bentuk penawaran atau manajemen yang terbuka pikiran untuk mempekerjakan kembali, ya terserah. Tapi kalaupun tidak terjadi titik temu, insya Allah di video-video selanjutnya kami akan informasikan bagaimana sih teknis untuk pekerja kontrak berperkara di pengadilan hubungan industrial. Nah, di video-video lanjutnya ya, kita akan bicara itu bagaimana nanti menyusun gugatan, bagaimana mendaftar gugatan, bagaimana menjawab jawaban dari dan seterusnya. Kita akan bahas secara detail di video-video lanjutan. Nah teman-teman, sebagai closing di video kali ini, saya kembali ingin mengingatkan kepada kawan-kawan, terutama karyawan kontrak yang sudah berkepanjangan di kontrak lalu diputus begitu saja. Saya mau ingatkan pada kawan-kawan untuk jangan pernah menandatangani pernyataan-pernyataan pengunduran diri. Karena ini barusan beberapa hari yang lalu saya dapat telepon dari seorang rekan, karena dia sepertinya dipaksa, tapi saya tanya buktinya juga nggak ada, menandatangani tadi surat pengunduran diri. Dan ini sangat sulit penyelesaiannya walaupun kita bawa ke pengadilan. Nah, teman-teman, demikian dulu video kali ini. Jangan lupa ngopi dan bahagia, berjuang terus untuk kawan-kawan buruh Indonesia. Hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.